Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu kabar baik. Kembali lagi bersama Ayu Edia di Sabtu malam Minggu 27 Maret 2021. Di kesempatan ini, di rekaman ini, Ayu punya requestan nih teman-teman dari sahabatku yang di Semarang, Lulu. Katanya untuk membicarakan seputar self-love. Gimana, tertarik tentang self-love? Dan disclaimer teman-teman, aku bukan yang expert di bidang ini, bidang rekam-rekaman atau penyampaian opini atau motivasi dan lain-lain. Dan rekaman ini tuh pure aku buat hanya sebagai bentuk aku latihan. Aku latihan bicara dan menuangkan isi kepala agar bisa diisi kembali. Oke, langsung saja, jangan terlalu banyak intro. Oke, jadi self love ya. Tadinya aku mikir-mikir, bahas self love, bingung ya apa yang dibahas gitu, karena aku sendiri juga bingung mengartikan self love. Dan setelah aku pikir, aku coba belajar apa sih self love itu. Dari segi kebahasaan nih teman-teman, self love itu artinya self itu in English tentu ya, dan bahasa Indonesia itu berarti cinta diri sendiri. Dan terlihat dari kata cinta itu berarti dapat diasumsikan sebagai bentuk menghargai, mengagumi, menyayangi pada diri kita sendiri. Dan menghargai diri sendiri dalam semua aspek tentunya, mengagumi diri sendiri pada apa yang sudah dicapai pastinya, menyayangi diri sendiri sebagaimana adanya, mengagumi diri dalam apapun gitu ya yang telah kita capai. Kadang ada istilah juga self reward kayak gitu, kayak hadiah untuk diri sendiri ya. Pada semua aspek tentunya kita tuh juga harus mempunyai batasan ya teman-teman. Self love itu kita juga harus punya batasannya. Jangan terlalu heboh menyuarakan self love, tapi kita tuh kadang kebablasan dalam beberapa hal. Kayak misal aku suka menulis, aku suka nonton drakor, tapi bablas nyampe jam tidur aku berantakan. Itu karena gak memegang batasannya. Dan batas self love itu juga ada teman-teman. Menurut aku, batas self love itu adalah kecintaan orang lain pada diri mereka juga. Jangan terlalu lepas, karena self love kita, kebebasan kita itu juga dibatasi oleh hak orang lain di sekeliling kita. Contoh itu jangan misalkan kita mengekspresikan semua yang diinginkan. Kita suka musikan dari pagi sampai malam, non-stop mengganggu tetangga. Tentu kalian lebih ahli gitu ya. Jangan samakan persepsi bahwa mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan attitude kita, tidak peduli dengan moral kita, dan tidak peduli dengan image kita. Terserah orang lain menilai kita sebagai apa. Kayak aku misalkan pengen suatu saat nanti dinilai orang itu sebagai pebisnis, di woman entrepreneur gitu ya, amin. Dan tentu dengan image itu kita mendapat penghargaan dari orang lain, dan itulah pentingnya image diri. Bukan berarti dengan self love kita masa bodoh. Misalkan mau dipanggil, mau dicontohkan orang sebagai apa, itu terserah. Bukan begitu. Kalian manusia terdidik, manusia yang keren gitu ya. Tentu mencintai diri sendiri sudah tentu berbeda dengan sikap masa bodoh akan lingkungan yang ditinggali, akan diri sendiri begitu ya, atas tanggapan orang lain. Ya, mencintai diri sendiri memang kadang harus tidak peduli dengan omongan orang lain ya. Mungkin dengan omongan yang tidak mengenakan,
kita dengarnya itu dari belakang begitu. Tetapi sebagai manusia dewasa kita juga dapat menggolongkan maksudnya omongan-omongan ini tuh sebagai sisi yang gelap dan terang, sisi yang manfaat atau mubazir gitu ya, sisi yang membangun atau menghancurkan. Jika kita mendapat perlakuan yang tidak mengenakan, omongan yang tidak mengenakan, mari kita filter, mari kita self love, main cerdas dengan ini itu masuknya golongan yang harus kita perhatikan atau kita abaikan, yang kita ambil sedikit atau buang semuanya gitu. Dan sisi lain yang aku pengen sampaikan di sini, ini pengalaman pribadiku sih, bagaimana ada seseorang yang menyuarakan self love, mencintai dirinya sendiri, tapi dia juga masih membicarakan orang lain, masih tidak hanya dengan ucapan ya teman-teman, dengan cara kita melihat orang lain, cara kita memandang orang lain, itu juga bisa memancarkan gimana kita menilai orang yang kita lihat gak sih? Kalau aku tuh memperhatikannya kayak gitu. Dia katanya self love, tapi ketika ada seseorang yang menurut dia kurang mengenakan gitu ya, tapi dia cara memandangnya itu udah kelihatan julid ya. Bukan berarti aku menilai orang by his frame kayak gitu ya, tapi one day apa yang kita lihat itu apa yang kita ceritakan, ya gak sih? Dan ketika kita menceritakan sesuatu pada orang lain tuh secara tidak langsung kita tuh membocorkan siapa kita sebenarnya. Self love kita itu hilang, menurut aku begitu. Ya, biar orang lain membicarakan diri, tapi yang penting diri tidak membicarakan dia. Itu sih mungkin sedikit hal yang bisa aku bagi dengan kalian malam ini, guys. Gimana sih, bicaraku jelas gak sih menurut kalian? Oke, mudah-mudahan, alhamdulillah ternyata aku bisa share ini ke kalian gitu. Dan aku belajar malam ini juga, mudah-mudahan tersampaikan juga dengan jelas gitu ya. Mungkin ada beberapa salah kata yang aku kelewat gitu ya, mohon maaf. Jangan disungkan untuk like, comment, subscribe bagi yang belum ya. Kritik dan saran sangat aku welcome ya di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga mimpi indah. Terima kasih udah mendengarkan rekaman ini hingga akhir. Semoga hari-harinya menyenangkan. Ayo dia undur diri. Ilaliko. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.